Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pelajaran pada pagi hari ini tentang negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pengertian apa itu negara maju dan membahas tentang apa itu negara berkembang ya pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya tentang ini indikator negara sebagai negara maju atau negara berkembang. Nah, indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju dan negara berkembang. Terus ada beberapa yang menjadi indikator negara itu dikatakan negara maju ataupun negara berkembang. Sebentar. Ada yang pertama pendapatan per kapita. Ada juga indikator dengan jumlah penduduk miskin. Yang ketiga tingkat pengangguran. Terus ada juga ini angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Terus angka melek huruf. Angka melek huruf itu biasanya membaca ya. Terus masuk pada yang pertama. Indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju dan negara berkembang. Yang pertama pendapatan per kapita. Di besarnya pendapatan per kapita menjadi indikasi kondisi perekonomian suatu negara. Dan hal tersebut itu berpendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan kondisi ekonomi dari suatu negara itu berjalan dengan baik. Nah, Bank Dunia World Bank memberikan negara di dunia berdasarkan tingkat pendapatan atau income per kapita yang menjadi tempat kelompok sebagai berikut. Nah, tadi pendapatan per kapita dari Bank Dunia itu menjelaskan yang pertama negara yang berpendapat menjadi 4 kelompok. Ada 4 kelompok ya yang dikategorikan dari pendapatan per kapita. Yang pertama yaitu negara yang berpendapatan rendah atau low. Nah, itu bisa sampean baca di LKS halaman berapa? 90. Dengan gross national production itu. Yang kedua itu dengan negara yang berpendapatan menengah atau middle income dengan GNP per kapitanya antara berapa itu? 1,036 US dollar sampai 4,045 US dollar. Nah, terus yang nomor 3 negara berpendapatan menengah middle income dengan GNP per kapitanya antara 4,46 US dollar sampai 12 sampai 5,36 US dollar. Terus ada lagi negara berpendapatan per kapita tinggi atau GNP per kapitanya itu 12,5 US dollar. Terus pendapatan per kapita ini merupakan indikator terpenting dalam mengikuti tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Nah, sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyat memiliki pendapatan per kapita tinggi. Jadi negara berkembang atau negara maju indikatornya kok bisa ya negara itu dikatakan negara maju. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita, income-nya berapa. Misalnya si masyarakat dari sebuah negara itu pendapatan per kapitanya berapa, dan semakin tinggi pendapatan dari suatu masyarakat itu dikatakan atau digolongkan dengan negara maju. Terus contoh negara berpendapatan per kapita tinggi. Nah, dan ini hasil riset dari tahun 2003. Yang pertama Luxembourg berpendapatan per kapita 4,4 ribu US dollar, dan Amerika Serikat pendapatan per kapitanya itu 37.600 US dollar. Terus Bermuda dengan berpendapatan per kapita 35.035 US dollar. Terus Kepulauan Saiman pendapatan per kapitanya 35. Nah, ini hampir sama dengan Bermuda ini. San Marino berpendapatan per kapita 34.000. Dan indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju atau negara berkembang itu yang pertama yaitu pendapatan per kapita ya. Ingat-ingat, indikator itu kayak
ketika negara itu dibilang negara maju atau negara berkembang dilihat dari sisi mananya, itu indikator. Terus yang kedua, jumlah penduduk miskin. Dari tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan makmur ataupun sejahtera itu apabila rakyat yang dihidupi miskin berjumlah sedikit. Jadi negara itu dikatakan negara maju atau negara berkembang itu dilihat dari jumlah penduduk miskin. Apabila suatu negara itu dengan jumlah penduduknya itu semakin kebanyakan masih miskin, itu belum dikatakan negara maju. Tapi di sisi lain ketika negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu tinggi, nah itu dikatakan negara maju. Dan ini ada tabelnya, tabel kemiskinan di negara-negara maju. Kayak Belanda ini, Belanda 10,5 pada tahun 2005, terus Prancis 6,2 pada 2004. Nah ini 6,2% ya. Inggris itu 14% pada tahun 2006. Terus juga Amerika Serikat 12% pada tahun 2004. Ini data tahun 2004. Terus ini Amerika Serikat 12% 2004, Korea Selatan 15 2003, dan Argentina 23,4 pada tahun 2007. Terus Filipina 36,8 pada tahun 2006. Terus India 80,4 pada tahun 2004. Terus juga Malaysia 15,5 pada tahun 2003. Mesir 16,7 pada tahun 2005. Jadi angka kemiskinan itu semakin rendah angka kemiskinan di suatu negara itu dibilang negara maju. Dan sekarang kita tengok pada negara kita, berapa angka kemiskinan yang terjadi pada negara kita, berapa jumlahnya, apakah itu digolongkan dengan negara maju ataukah digolongkan dengan negara berkembang. Karena ketika angka kemiskinan suatu negara itu rendah, otomatis negara itu bisa menghidupi atau bisa mengatur jumlah per kapita yang telah dijelaskan pada faktor yang pertama, yang menjadi indikator pertama. Jadi kesejahteraan masyarakatnya itu semakin merata, akhirnya si jumlah penduduk miskin itu menjadi sedikit agak rendah gitu. Terus tingkat pengangguran, dan ini juga sangat dipengaruhi sekali oleh tingkat tenaga kerja juga ya. Jadi tingkat pengangguran salah satu ciri-ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Nah, di negara maju otomatis tingkat penganggurannya rendah, dan sebaliknya negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi. Jadi indikator dari negara maju maupun negara berkembang itu tingkat penganggurannya ada lagi, yaitu jumlah tenaga kerja. Negara yang berkembang pada umumnya itu merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Jadi negara berkembang itu kebanyakan atau mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Kayak di Indonesia itu merupakan negara berkembang karena Indonesia kebanyakan mayoritas masyarakatnya itu masih menjadi petani atau negara yang dikatakan agraris atau yang mata pencahariannya itu sebagai petani gitu. Nah, kegiatan pertanian pada umumnya menyerap banyak tenaga kerja karena samping metode pertaniannya masih tradisional, lapangan kerja di luar pertanian juga tidak banyak tersedia. Sedangkan di negara maju, lapangan kerja yang ada biasanya lebih terbuka dan beragam. Jadi dikatakan negara maju dan negara berkembang yaitu tingkat penganggurannya, terus jumlah tenaga kerja. Jadi kalau negara berkembang itu kebanyakan menjadi petani, dan sifatnya petani itu masih menggunakan sistem tradisional. Ada negara maju yang tidak menggunakan sistem tradisional. Contoh lain kayak di Jepang. Jepang itu pertaniannya menggunakan alat-alat yang bersifat modern, jadi tidak menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, itu termasuk negara maju yang menerapkan sistem pertanian dengan modern gitu.
Terus indikator yang lain penggolongan sebagai negara maju dan negara berkembang, angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Dan angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara maju itu umumnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah. Hal tersebut disebabkan penduduk mampu memberikan makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai, dan begitu pula sebaliknya di negara berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu relatif tinggi karena pemenuhan kebutuhan suatu negara terhadap masyarakatnya itu agak kurang baik. Katakanlah ada suatu negara yang mungkin tidak saya sebutkan negaranya, cuman bisa di browsing negara yang kebanyakan itu ada yang perutnya buncit, terus ada yang kepalanya besar, badannya kurus dan lain-lain karena busung lapar. Itu ada suatu negara, coba kalian cari tahu sendiri, itu ada. Jadi itu belum dikatakan negara maju. Kalau negara maju itu negara yang memenuhi kebutuhan gizi masyarakatnya itu bisa baik, kayak si masyarakatnya itu bisa si negara itu bisa menyetok atau makanan-makanan dari dalam negaranya sendiri, tidak ekspor, itu dikatakan negara-negara maju gitu. Terus isi masyarakatnya itu pendapatan per kapita tinggi kayak gitu. Jadi indikator-indikatornya itu ada banyak ya tadi, seperti pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin, terus tingkat pengangguran, sama angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Jadi indikatornya itu. Terus ada lagi ya, kita masuk pada ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara maju, jadi kan ada negara maju dan ada negara berkembang. Jadi ciri-ciri negara maju itu gimana, coba kita analisis dari negara kita, apakah ini digolongkan dengan negara maju. Silahkan. Yang pertama, pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi, dijual dan diekspor. Jadi di negara maju itu kebanyakan itu peternakan, perikanan dan industri, atau industri itu kayak industri pembuatan kayak pembuatan plastik, mesin dan lain-lain, itu dijual dan diekspor. Diekspor itu dikirimkan ke luar negeri, bukan mengimpor ya, tapi diekspor. Jadi si peternakan, misalnya peternakan kayak di Australia itu ada peternakan sapi, dan sapi itu akhirnya diekspor di luar negara. Nah, itu dikatakan negara maju. Kayak perikanan, industri itu diekspor. Terus yang kedua, aktivitas perekonomiannya menggunakan sarana dan prasarana modern. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi di negara Indonesia itu menggunakan mayoritas pertanian itu menggunakan negara yang bersifat tradisional, sama seperti cangkul, kayak apalagi cangkul. Terus masih pengairan sifatnya masih tradisional, ya mungkin di suatu kota atau di rumah-rumah sampean itu masih menggunakan sifatnya alat semi modern. Tetapi kalian tahu menengok pertanian di misalnya di NTB atau di Papua, yang di situ ada pertaniannya masih menggunakan sifatnya itu masih menggunakan tradisional. Terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjang industrialisasi secara cepat, dan pendapatan rata-rata penduduknya tinggi. Jadi rata-rata penduduknya tinggi. Dikatakan rata-rata hasil penduduknya tinggi itu ketika si masyarakatnya itu bisa mendapatkan income dari suatu pekerjaan itu, dan dia itu bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, dan keluarga itu dikatakan sejahtera. Jadi kalau ya tetap indikatornya masih kebanyakan miskin apa enggak kayak gitu. Terus pendidikan dan keterampilan penduduknya cukup tinggi. Terus ada lagi sifat kemandirian masyarakatnya tinggi, tidak tergantung pada alam. Itu ciri-cirinya itu.
Mungkin itu saja, jangan lupa dicatat materinya. Jadi materinya tentang indikator negara maju dan negara berkembang pada kasus ini ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya kasih soal. Apa sekarang ya saya kasih soal itu bisa? Oh enggak, pertemuan yang akan datang saja. Pertemuan yang akan datang kita membahas tentang ciri-ciri negara maju secara detail. Dan mungkin itu saja, dan siapkan buku catatan, jangan lupa dicatat. Terus kalau kurang lengkap dengan video ini silahkan membaca di LKS halaman 90. Halaman 90 itu akan ada ya indikator negara maju dan negara berkembang. Kita bahas satu persatu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Nanti pasti saya jawab melalui review video sebelum mulai pelajaran. Jadi pertanyaan-pertanyaan sampean di grup WhatsApp nanti saya bahas sebelum meng-share video yang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa belajar di rumah dengan kemandirian yang aman, karena pembelajarannya masih pembelajaran daring. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.